Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Bertemu lagi dengan saya, Karunia Kali Permadani, untuk perkuliahan minggu keempat, Anfisman ya. Jadi sebelum dimulai perkuliahan, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kalau gambar pencahayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan keempat ini nanti kita akan mempelajari lanjutan dari pertemuan ketiga, yaitu sistem indera ya. Jadi untuk kalau kemarin kita sudah membahas tentang indera penglihatan, juga indera penciuman, begitu yang sekarang pertemuan 4 akan kita bahas tentang indera pengecapan atau lidah, gitu ya, organnya, dan juga indera pendengaran atau telinga untuk organnya. Baik, akan saya share screen untuk materi pada pertemuan hari ini. Baik, oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari indera pengecapan atau lidah. Bisa teman-teman lihat di gambar ya, ini untuk anatominya. Jadi untuk anatomi dari lidah sendiri, bisa teman-teman cek begitu. Ini ada epiglotis di bagian ujung, bagian pangkal sekali untuk lidah. Ada akar lidah begitu ya, akar lidah. Terus juga ada tonsil ya, tonsil di kanan dan kiri, atau amandel kalau kita sebutnya ada amandel. Terus juga ada lingua tonsil. Terus juga ada circumvallat papilla di bagian pangkal lidah. Terus juga ada fungiform papilla. Ini fungiform papilla dan ada filiform papilla. Ya, terus untuk yang ini zona rasa begitu ya. Zona rasa itu ada yang pahit, asin, asam dan manis. Sebenarnya ini Ini penelitian lampau, sangat lampau ya. Kalau yang sampai saat ini kita pelajari itu adalah untuk belum ada penelitian yang mengiyakan kalau yang di sini tuh hanya bisa merasakan pahit begitu, yang di pangkal hanya merasakan pahit, yang di ujung itu hanya merasakan manis, itu tidak ada. Jadi ini tergantung dari reseptor yang ada pada lidah kita atau pada kuncup pengecap kita, seperti itu. Oke, selanjutnya kita contohkan gitu ya satu detail dari papila ya. Jadi kita contohkan satu detail dari papila, ini di gambar tengah atas ini. Terus kita iris begitu ya, kita iris papila tersebut, nanti akan terlihat kuncup-kuncup seperti yang biru di bawah ini ya. Jadi misalnya ini adalah circumvallat papilla, ini ada filiform papillanya, ini fungiform papillanya. Teman-teman bisa lihat bahwa di di sela-sela begitu ya, di sela-sela itu ada taste bud atau kuncup pengecap gitu ya. Ini adalah gambaran atau penampang dari taste bud atau kuncup pengecapnya. Jadi di sini ada porinya, ada pori, ini ada gustatory hair atau cilianya. Terus di sini ada gustatory receptor cell. Jadi ini adalah sel-sel reseptor yang menerima rasa yang akan kita kecap atau akan kita identifikasi rasanya. Terus di sini ada sel-sel basal. Berarti sel-sel basal dia ada di pangkal begitu ya, di pangkal seperti ini. Sel-sel basal ini nanti dia akan berkaitan dengan neuron sensori. Selanjutnya di sini yang warna putih itu berarti dia adalah sel-sel supporting atau sel-sel pendukung. Yang biru tadi adalah gustatory receptor cell. Terus yang di sekeliling dari kuncup pengecap itu adalah sel epitel pipih gitu ya. Dan yang di bagian bawah itu adalah jaringan-jaringan ikat. Nah, ini adalah gambarannya begitu ya. Kalau yang asli bagaimana? Bisa teman-teman lihat pada gambar sebelah kanan gitu ya. Ini yang saya tandai V ini adalah bentuk dari kuncup pengecap pada hewan mamalia. Seperti itu. Oke, terus kemarin kita di mata kuliah Anfisman di pertemuan kedua tentang saraf ya. Jadi semua muanya itu ketika diterima oleh tubuh kita itu kan akan diterima oleh reseptor gitu ya. Di mana kalau reseptor pada mamalia begitu ya, pada manusia berarti adalah sel epitel gitu. Ini sebenarnya ada sel epitel tetapi dia termodifikasi dan dia juga terorganisasi menjadi kuncup pengecap.
itu yang dia tersebar di area lidah kita juga mulut kita. Jadi reseptor-reseptor ini tidak hanya pada lidah, tapi juga bisa kita temukan pada bagian mulut. Oke, ini selanjutnya adalah bagaimana proses transduksi sensori oleh reseptor lidah. Ini nanti ada gambarnya di bawah, ini saya tuliskan untuk mempermudah teman-teman dalam belajar begitu ya. Jadi untuk reseptor, reseptor itu pada kunci pengecap kita bertanggung jawab untuk mengenali 5 tipe tastan. Jadi kalau kemarin itu molekul-molekul yang bisa diterima oleh sel olfaktori hidung kita itu kita namakan odor, tapi kalau pada reseptornya pada lidah gitu ya, tastan atau rasa itu kita sebutnya dengan tastan. Nah, 4 tastan yang umum gitu, yang familiar itu adalah rasa manis, asin, asam, dan pahit. Untuk tastan yang kelima itu adalah tastan umami gitu ya, yang ditimbulkan oleh asam amino glutamat. Nah, para peneliti itu dia telah mengidentifikasi protein-protein reseptor untuk semua rasa kecuali rasa asin gitu ya. Jadi sensasi rasa manis, umami, dan pahit itu membutuhkan reseptor GPCR atau protein G couple reseptor gitu. Jadi pada manusia itu bisa ditemukan lebih dari 30 reseptor yang berbeda untuk rasa pahit dan mampu mengenali mampu mengenali berbagai jenis tastan. Sebaliknya untuk pada manusia begitu kita memiliki satu reseptor manis dan satu jenis reseptor umami. Untuk reseptor untuk tastan yang asam begitu itu masuk dalam tipe TRP atau transient reseptor potensial yang dimana dia terbentuk dari sepasang protein TRP di mana dia mirip dengan reseptor capsaicin. Capsaicin itu berarti yang untuk reseptor yang pedas itu ya, dia di mana dia fungsinya adalah kategorinya adalah termoreseptor. Dia berdasarkan suhu. Oke, ini adalah proses transduksi sensori dari reseptor perasa kita. Seperti itu ya. Ini untuk yang lengkapnya di bagian sini. Jadi ini contohnya adalah untuk beberapa jenis rasa. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa ya. Ini contohnya yang pahit, yang manis, yang umami, begitu. Terus ini yang asam. Terus, mohon maaf ini terlihat ya, yang asam. Terus ini yang salt atau yang asin, seperti itulah. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk tastan manis, umami, dan pahit ini kita membutuhkan protein GPCR, gitu ya, membutuhkan protein GPCR. Nah di sini ada untuk yang pahit, asam, dan umami itu kita membutuhkan protein G reseptor ini ya, yang bulat ini adalah protein G yang dia menempel pada reseptor rasanya seperti itu. Kalau pada yang asam itu dia terikat pada ion K, jadi channel ion K. Kalau pada yang salt itu pada Lake channel ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat secara umum begitu ya, secara umum untuk yang pahit, untuk yang manis, dan juga untuk yang umami itu dengan adanya ini tastan gitu ya, ataupun rasa-rasa ini, stimulus ini yang diterima oleh si reseptor itu akan menginduksi multiple pathway gitu ya, akan menginduksi multiple pathway sehingga ion Ca itu akan dikeluarkan dari intraseluler gitu ya, akan dikeluarkan dari intraseluler. Ini contohnya dari sel organel, dia nanti akan dikeluarkan seperti itu sehingga akan mengalami depolarisasi. Sel kita akan mengalami depolarisasi. Begitu ya. Setelah sel akan mengalami depolarisasi, itu ion channel ion Na sebenarnya ada ini kan ion Ca ya, sebenarnya ada ion Na juga. Jadi ion Na itu selain saat bitter, sweet, and umami rasanya itu masuk, itu ion Na-nya juga nanti akan masuk. Channel Na-nya itu akan masuk. Nah, selain Ca dari sitoplasma, dari luar sitoplasma akan masuk, ion Na itu juga dia akan terbuka channelnya dan ion Na-nya akan masuk sehingga mengalami depolarisasi selnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan adanya Ca yang berlebih begitu ya dari intraseluler maupun ekstraseluler itu dia akan men-trigger terjadinya proses eksositosis.
gitu ya. Karena terlalu tinggi kadar ion Ca2+ di dalam sel itu akan men-trigger eksositosis. Lah, eksositosis ini dia akan membawa neurotransmitter gitu ya. Neurotransmitter itu adalah berita ataupun zat kimia berisi berita tadi. Beritanya adalah proses perasa dari pahit, manis atau umami tadi untuk diteruskan pada sel saraf sensori kita gitu ya. Ini dia. Jadi neurotransmitter ini akan dirilis atau dikeluarkan ke sel saraf sensori melalui eksositosis. Begitulah. Si neurotransmitter tadi nanti akan dikenali oleh reseptor pada sel saraf sensori kita, sehingga dia kan sel saraf sensori yang bawah kan juga akan terjadi potensial aksi kan. Nah, itu nanti potensial aksinya akan diteruskan ke bagian-bagian sel selanjutnya. Jadi dia akan dibawa ke sel saraf lain, selanjutnya kasusnya sampai kepada otak untuk ditranslasikan ataupun akan diterjemahkan. Oh, tadi saya makan jamu, oh ini pahit berarti. Oh, tadi saya minum boba, oh ini manis. Seperti itu. Begitu ya untuk mekanismenya. Oke, itu tadi untuk yang fisiologi dari indera pengecapan kita. Kita masuk pada anatomi dan fisiologi dari indera pendengaran kita atau organ telinga. Ini untuk bagian telinga, saya rasa teman-teman sudah hafal gitu ya. Dulu sejak SMP SMA sudah dibahas. Jadi pada otak kita itu ada area khusus gitu ya, atau lobus khusus yang dia menerima segala impuls berupa auditori gitu ya. Jadi ini di sini untuk auditorinya, dan untuk bagian telinga itu ada bagian eksternal atau bagian paling luar, ada bagian tengah dan ada bagian dalam. Seperti itu. Ini ada pina atau apa ya? Cuping gitu ya, cuping atau daun telinga. Daun telinga, terus ini ada eksternal auditory kanal atau kanal eksternal auditory gitu ya, lubang telinga. Terus juga di sini ada membran timpani gitu ya, ada membran timpani. Lah, ini tadi untuk yang eksternal ya. Untuk yang middle ear atau yang bagian tengah itu bisa kita temukan ini. 3 tulang ya, ada malleus, ada incus dan ada stapes. Terus untuk yang bagian inner atau bagian dalam itu ada jendela oval, ya teman-teman bisa lihat ada jendela oval dan ada koklea, gitu ya, ada koklea. Lah ini yang kuning ini adalah saraf auditori, gitu ya. Ini saraf auditori yang menempel pada 3 tulang tadi untuk yang berfungsi untuk meneruskan informasi tersebut ke otak, seperti itu. Oke, untuk bagian lebih jelasnya nanti ada di gambar bawah ya, bagaimana proses pendengaran tersebut. Jadi gini, teman-teman gitu ya, misalnya ada objek yang bergetar gitu ya, misalnya senar gitar yang kita petik, ataupun tali suara dari saya begitu ya, yang sedang berbicara seperti ini, itu akan menciptakan gelombang tekanan udara di sekeliling gitu ya, sehingga dalam pendengaran gitu ya, dalam organ pendengaran kita itu telinga itu akan mengubah energi gelombang tadi menjadi impuls saraf yang akan dipersepsikan atau akan diterjemahkan oleh otak sebagai suara. Begitu. Jadi untuk kita mendengar begitu kita mengandalkan pada reseptor sensoris yang merupakan sel-sel rambut. Sel-sel rambut ini masuk ke dalam tipe mekanoreseptor ya, karena yang diterima tadi adalah gelombang gitu ya. Oke, untuk bagaimana untuk sel-sel rambut itu ini akan kita pelajari. Jadi ini teman-teman tadi kan sudah menemukan koklea ya di telinga dalam. Nah, ketika koklea itu kita iris gitu ya, kita iris itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada bagian skala vestibuli gitu ya, yang biru tengah kosong ini, ada skala medial, terus di sini ada skala timpani yang bawah, terus di sini ada organ korti gitu ya. Terus yang kuning ini adalah yang sel saraf sensori tadi yang meneruskan sampai ke otak tadi. Nah, ketika organ korti ini kita perbesar, nah ini adalah gambarnya di bawah ini ya. Organ korti ketika kita perbesar, di mana ketika organ korti perbesar itu ternyata ada beberapa jenis sel begitu yang fungsinya untuk menangkap gelombang tadi gitu ya. Di sini ada membran tektorial bagian atas, di sini ada sel-sel rambut. Nah, di sini ini yang akan menangkap tadi dan akan mengubah gelombang tadi menjadi impuls saraf.
Terus di sini ada membran basalis gitu ya, kalau basal berarti dia yang ada di bawah. Nah, sel-sel rambut ini nanti dia akan berikatan dengan si neuron sensori gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana proses ketika kita mendengar. Jadi langkah yang pertama adalah ketika pendengaran itu melibatkan struktur-struktur di dalam telinga kita yang mengubah getaran-getaran udara tadi yang bergerak menjadi gelombang tekanan dalam cairan. Tadi di sini, sorry, tadi itulah yang di sini ya, skala-skala ini yang nanti akan mengubah tadi. Nah, saat mencapai telinga luar, itu udara yang bergerak itu menyebabkan membran timpani itu bergetar, gitu ya. Jadi ketiga tulang telinga tengah ini akan meneruskan getaran tadi ke jendela oval, suatu membran yang terletak di permukaan koklea. Jadi ketika salah satu dari tulang itu menggetarkan jendela oval, getaran itu akan menciptakan gelombang tekanan dalam cairan di dalam koklea, gitu ya. Jadi koklea di situ sebenarnya ini kelihatannya kosong itu ternyata ini ada cairannya di skala vestibuli di skala timpani ini. Nah, selanjutnya saat dia masuk ke dalam kanal vestibular, itu gelombang tekanan cairan ini akan mendorong ke bawah ductus cochlea dan membran basilar. Nah, sebagai responnya, membran basilar dan sel-sel rambut yang melekat itu akan bergerak naik dan turun. Untuk sel-sel rambut yang menjulur dari sel-sel rambut bergerak dibengkokkan oleh membran tektorial yang terletak pada posisi tetap di atas sel. Jadi pada setiap getaran, rambut-rambut yang menjulur di atas sel rambut pertama ini akan menekuk ke satu arah. Ada gambarnya di bawah ya, teman-teman bisa cek. Kemudian nanti akan dia berubah ke arah lain. Nah, mekanoreseptor di sel-sel rambut ini, dia nanti akan merespon penekukan tersebut dengan membuka atau menutupnya saluran ion di dalam membran plasma. Nah, penekukan ke satu arah itu dia akan mendepolarisasi sel-sel rambut sehingga meningkatkan pelepasan neurotransmitter dan frekuensi potensial aksi yang diarahkan ke otak di sepanjang saraf auditori kita. Untuk penekukan rambut ke arah lain, dia akan menghiperpolarisasi sel-sel rambut dan akan mengurangi pelepasan neurotransmitter dan frekuensi saraf auditori ke otak. Nah, ini dia. Ini tadi kan contoh gambar dari koklea sampai organ kortinya. Terus lah ini dia gitu ya. Jadi bagaimana sih kinerjanya begitu potensial aksinya teman-teman bisa lihat di gambar ini yang gambar A. Jadi ketika tidak ada penekukan rambut berarti dia dalam resting potential atau pada fase istirahat gitu ya. Jadi ada sel-sel rambut itu yang ada pada ini pada organ korti yang ada di dalam koklea gitu ya. Ini yang biru-biru ini adalah sel-sel rambut. Nah, ketika tidak ada pelekukan, berarti tidak ada gelombang, ya, tidak ada gelombang yang ditangkap oleh telinga kita, berarti kan dia dalam masa resting potential atau potensial istirahat gitu ya. Jadi misal pun ada neurotransmitter yang ditransmisikan tuh ada mungkin, tetapi jumlahnya itu tidak mencapai ambang batas atau ambang minimalnya. Gitu ya. Jadi tidak ada potensial aksinya. Dia akan resting nih sampai -70. Tetapi ketika dia mendapatkan begitu ya, ketika dia mendapatkan gelombang gitu ya, kita mendengar sesuatu misal gitar dipetik ataupun teman-teman mendengar suara saya seperti itu, ya dia akan gelombang tadi akan membuat si rambut rambut pada sel-sel ini gitu ya, dia akan bergerak ke satu arah gitu ya, ataupun menekukan ke satu arah. Misal contohnya ini adalah untuk yang ke arah yang kanan begitu ya. Ketika dia bergerak ke arah kanan, itu berarti akan banyak neurotransmitter yang ditransmisikan dari sel rambut itu ke sel saraf sensori kita, ataupun saraf auditori tadi. Seperti itu. Itu ya. Nah, setelah dia kan berarti akan mendepolarisasi ya, akan mendepolarisasi si sel saraf tersebut sehingga akan timbullah potensial reseptor. Gitu ya, akan timbul potensial reseptor sehingga impuls-impuls tadi akan dibawa, sinyal impuls akan dibawa ke otak kita oleh saraf-saraf auditori tadi.
karena adanya potensial reseptor yang naik. Nah, ketika terjadi sedikit begitu ya, bukan sedikit, ketika terjadi pelakukan rambut ke arah lain, itu tandanya neurotransmitter yang dihasilkan itu dia akan sedikit, gitu ya, sehingga dia akan mengalami penurunan potensial aksi atau kita sebut dengan hiperpolarisasi, seperti itu. Itu bagaimana mekanisme dari sel-sel pendengaran kita, begitu, ataupun impuls yang berjalan dari pendengaran kita ke otak kita untuk kita terjemahkan. Oh, ini suara bunyinya. Oh, ini suaranya Mas Rafif misal. Oh, ini suaranya gitar dipetik misal, seperti itulah. Itu ya karena adanya kinerja dari sel-sel rambut ini. Seperti itu. Oke, ini sama ya. Ini mekanismenya. Nanti silakan teman-teman juga bisa pelajari begitu ketika ada vibrasi bagaimana, terus yang dia akan apa namanya, gelombang tadi akan mengetuk begitu, akan mengetuk, akan ngetuk si tulang telinga yang ada di tengah. Nah, setelah di tengah dia akan mempengaruhi dari koklea tadi. Setelah masuk koklea, tadi dia akan mempengaruhi sel-sel rambut kita, akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Seperti itu, nanti baru setelah itu akan diterjemahkan gitu ke otak, dibawa oleh sel-sel saraf auditori karena adanya potensial aksi. Setelah itu dibawa ke otak untuk diterjemahkan dan kita bisa mengetahui, oh ini suara kucing, oh ini suara gitar, dan lain-lain. Baik, cukup untuk materi kita hari ini. Silahkan nanti ketika ada diskusi atau bertanya jawab bisa disampaikan via forum Elita. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.